Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada suatu kisah yang menarik yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita. Dikisahkan sebuah kisah yang cukup menarik. Ada seorang kaisar yang bernama Sirwan. Ia adalah seorang kaisar dari Persia yang cukup terkenal karena keadilan dan kearifan. Karena kebijaksanaannya itu, ia terkenal di antara rakyatnya. Ia hidup jauh sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kisah-kisah keadilannya cukup terkenal dan menyebar di kalangan masyarakat Arab. Walau sebenarnya ia dan rakyatnya adalah penyembah api, yakni beragama Majusi. Salah satu kisahnya adalah sebagai berikut. Ketika Anusirwan akan melakukan pembangunan untuk meluaskan istananya, ketika ia melakukan penggusuran dan pembebasan tanah beberapa orang rakyatnya, ternyata ada seorang wanita tua dengan gubuk reotnya yang menolak untuk menjualnya. Berbagai upaya, ancaman, dan rayuan, cara halus hingga keras dilakukan, tetapi wanita itu tetap bertahan. Wanita itu berkata, "Saya tidak akan menjual walau akan dibayar dengan sekeranjang uang emas. Tetapi kalau dia akan mengusurnya dan ia mampu, silakan melakukannya, maka terserah saja." Sahabat yang dirahmati Allah, para pelaksana pembangunan perluasan istana itu melaporkan hal itu kepada Anusirwan dan berencana mengusur gubuk reot wanita tua itu. Karena posisinya memang tepat di tengah-tengah istana itu, di bagian depan pula, tetapi Anusirwan berkata, "Jangan lakukan itu. Biarkan saja gubuk reot itu di tempatnya, tetapi tetap dilaksanakan perluasan pembangunan," jawabnya. Sahabat yang dirahmati Allah, pembangunan terus dilaksanakan. Hanya saja ada pembengkokan untuk menghindari gubuk wanita tua. Ketika telah selesai dan tamu-tamu datang untuk menghadiri undangan Isra Abu Sirwan dalam suatu acara di istana, banyak sekali yang berkomentar, "Alangkah indahnya istana ini, jika saja tidak ada bengkokannya." Ya, ini yang dimaksud adalah gubuk wanita tua itu. Sahabat yang dirahmati Allah, mendengar komentar-komentar seperti itu, Anusirwan berkata, "Justru dengan kebengkokan itulah perkaranya menjadi lurus dan keindahannya semakin sempurna. Walau secara penampilan memang kurang indah, tapi itulah memang yang benar dan lurus. Keadaan dan keindahan menjadi sempurna karena memang tidak ada satu pihak pun, walau sangat lemah dan tidak berdaya, yang merasa didolimi dengan sikap sang penguasa." Sahabat yang dirahmati Allah, peristiwa yang hampir sama terjadi ketika Mesir masuk menjadi wilayah Islam setelah terlepas dari Romawi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Gubernur Mesir saat itu, Amr ibn As, bermaksud mendirikan sebuah masjid yang kini dikenal nama Masjid Amr bin As. Tetapi seorang wanita Qobti beragama Nasrani menolak ketika gubuk reotnya akan dibeli atau diganti dengan harga berapapun. Hanya saja Amr ibn As tetap memerintahkan untuk mengusur rumah wanita Qobti itu agar pembangunan masjid segera selesai. Wanita Qobti yang merasa dizalimi oleh tindakan sang gubernur itu berjalan kaki menuju Madinah
untuk mengadukan persoalannya kepada khalifah. Mendengar pengaduan itu, Umar mengambil pecahan tembikar dan menulis dengan pedangnya, "Ketika lebih berhak berbuat keadilan daripada Kisra Anusirwan." Ya, kita lebih berhak dan wajib berbuat keadilan daripada Kisra Anusirwan. Umar memerintahkan wanita Qobti itu menyerahkan surat pecahan tembikar itu kepada Gubernur Amr ibn As. Ya. Ia juga memberikan perbekalan yang berlebih kepada wanita beragama Nasrani itu agar bisa sampai kembali ke Mesir dengan selamat. Ketika Amir ibn As menerima surat dari Umar itu, ia langsung meletakkan pecahan tembikar tersebut di atas kepalanya sambil menangis memohon ampunan kepada Allah. Ia memerintahkan para pelaksana pembangunan itu untuk mendirikan kembali gubuk wanita Qobti itu dan membelokkan bangunan masjid sehingga bentuknya membengkong. Ya. Demikian sekilas sekedar apa yang menjadi cerita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya. Hendaknya kita selalu berbuat jujur kepada siapapun. Ya. Kita harus berbuat adil kepada siapapun. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.